wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Karisma dengan NIM 2210201021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan kurikulum MI. Model pengembangan kurikulum merupakan sebuah prosedur umum dalam kegiatan mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh pengembangan kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, adapun komponen model pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, tujuan, sasaran, dan kerangka program. Yang kedua, cakupan materi, dan yang terakhir yaitu prosedur pelaksanaan kurikulum. Adapun hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum yaitu kebijakan nasional sebagai upaya merealisasikan butir-butir keterpaduan dalam GBHN, khususnya yang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan kurikulum menempati kedudukan sentral. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam upaya memanfaatkan pengembangan menciptakan iptek. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum MI. Dilihat dari aspek pendekatan, ada beberapa model pengembangan kurikulum yang digunakan ketika menyusun program pendidikan atau pembelajaran. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan model pengembangan kurikulum, ada beberapa model pengembangan kurikulum yang pernah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik dan pengguna lulusan. Model pengembangan kurikulum tersebut yaitu meliputi yang pertama, model administrasi. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administrasi, yaitu antara lain Top dan Approve dan Land Staff Procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Secara teknis, operasional pengembangan kurikulum model administratif ini ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan, dan dilanjutkan secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Dilanjutkan dengan kurikulum yang sudah selesai, dibuat kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli. Dilanjutkan dengan merevisi berdasarkan masukan yang diperoleh, kemudian sosialisasi dan diseminasi, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu model pendekatan akar rumput. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan akar rumput ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan oleh pihak sekolah atau seorang guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasakan terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Untuk terlaksananya pengembangan kurikulum model pendekatan akar rumput ini, diperlukan sebuah kepedulian atau profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah.
Pengembangan kurikulum model pendekatan akar rumput ini secara teknis operasionalnya bisa dilakukan dalam pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat disebut juga dengan kurikulum utuh, maupun pengembangan hanya terhadap aspek-aspek tertentu saja, misalnya pengembangan untuk satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu, atau pengembangan terhadap metode dan strategi pembelajaran, pengembangan visi dan misi, serta tujuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu model Taylor. Pengembangan kurikulum model Taylor dapat ditemukan dalam buku klasik yang sampai sekarang masih banyak dijadikan sebagai rujukan dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian, menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, yang ketiga yaitu pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan evaluasi. Model pengembangan kurikulum yang keempat yaitu model Hilda-Taba. Model Hilda-Taba ini lebih menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan sebuah kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Selanjutnya, model yang kelima yaitu model Oliva. Model Oliva merupakan model kurikulum yang dirancang menggambarkan konsep yang sistematik dan bersifat komprehensif. Artinya, rancangan yang menjelaskan secara utuh dan menyeluruh yang terbentuk dalam sebuah sistem. Oliva mengemukakan 12 langkah-langkah dalam rancangan kurikulum, yaitu yang pertama, menentukan landasan filsafat tentang hakikat belajar serta berpedoman terhadap hasil analisis kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat dan peserta didik dianalisis sehingga menjadi dasar untuk menetapkan disiplin ilmu yang harus diajarkan. Kemudian, menetapkan tujuan umum kurikulum sesuai dengan kebutuhan, dan dilanjutkan dengan menetapkan tujuan khusus kurikulum yang lebih spesifik dari tujuan umum kurikulum. Selanjutnya, mengorganisasikan perencanaan implementasi kurikulum, menguraikan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran, merencanakan tujuan khusus pembelajaran, menetapkan dan menyeleksi strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memilih dan menyempurnakan penilaian yang akan ditetapkan, menerapkan strategi pembelajaran yang telah ditetapkan, kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran, dan terakhir yaitu mengevaluasi komponen kurikulum secara utuh dan komprehensif. Model yang keenam yaitu model Shiller, Alexander and Lewis administratif. Galen Shiller dan kelompoknya mengadopsi pendekatan administratif ini, yaitu sebuah model karena inisiatif dan gagasannya datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administratif. Dengan wewenang administrator membentuk tim pengarah dengan anggotanya yang terdiri dari ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Model yang ketujuh yaitu model Baussam. Nah, model pengembangan Baussam ini merupakan model yang dikembangkan oleh George Baussam. Ini memiliki 5 langkah pengembangan. Yang pertama yaitu menetapkan lingkup wilayah pengembangan, apakah suatu sekolah, daerah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh wilayah negara. Penetapan lingkup wilayah ini oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dan oleh tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu penetapan personalia yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum yang diambil dari kelompok ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli dalam profesional dalam bidang pendidikan, tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yakni berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Kemudian yang keempat yaitu implementasi kurikulum, yakni menjalankan atau mengaplikasikan kurikulum yang membutuhkan kesiapan guru, siswa, fasilitas bahan maupun biaya di samping kesiapan manajerial. Yang kelima yaitu evaluasi kurikulum yang mencakup 4 aspek. Yang pertama, aspek pelaksanaan kurikulum oleh guru, kedua, evaluasi desain kurikulum, ketiga, evaluasi hasil belajar siswa, dan yang terakhir yaitu evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi itu digunakan untuk menyempurnakan sistem dan desain kurikulum serta prinsip-prinsip dasar untuk melaksanakannya.
Model yang kedelapan yaitu model Roger Interpersonal Relation. Nah, model pengembangan kurikulum dari Roger ini berbeda dari model-model lainnya karena tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Roger sebagai seorang eksistensial humanis tidak mementingkan formalitas, rancangan tertulis dan data, tetapi lebih mementingkan aktivitas dan interaksi. Yang kesembilan yaitu model The Demonstration. Model pengembangan kurikulum ini merupakan perkembangan kurikulum yang diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan para ahli dengan maksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini pada umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Terdapat dua variasi dari model demonstrasi ini. Yang pertama yaitu kelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan mengenai pengembangan kurikulum. Kemudian tujuan proyek ini adalah mengadakan penelitian dan pengembangan tentang salah satu atau beberapa aspek kurikulum yang hasilnya dapat dipergunakan bagi lingkungan yang lebih luas dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Kemudian yang kedua, kurang bersifat formal, dengan cara beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada mencoba melakukan penelitian dan pengembangan sendiri dengan maksud yaitu menemukan kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih baik untuk kemudian digunakan dalam daerah yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 2210201012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yuli, yaitu tentang model berbasis kompetensi. Nah, jadi model kurikulum berbasis kompetensi itu sebenarnya sudah berkembang sejak lama dan merupakan pengaruh dari munculnya pendidikan berdasarkan kompetisi yang menekankan pada pengembangan kurikulum atau pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, yang dimana sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Jadi pada tahun 70-an itu konsep pendidikan berdasarkan kompetensi atau PBK dimulai banyak digunakan di dunia pendidikan. Konsep tersebut semakin berkembang dengan adanya berbagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh pendidikan. Baiklah, selanjutnya model berbasis masyarakat. Jadi model kurikulum berbasis masyarakat di sekolah itu harus memberikan kepedulian utama pada masyarakat yang terdekat dengan siswa di sekolah. Oleh karena itu, guru, masyarakat, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa itu relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Selanjutnya tentang prinsip pengembangan kurikulum di MI. Nah, secara gramatikal, prinsip itu berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip itu mewujudkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, dan memiliki sifat mengatur serta mengarahkan sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Jadi prinsip ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang umum yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Untuk itu, tujuan kurikulum harus jelas. Artinya, tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Bahan atau materi kurikulum itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Materi kurikulum itu harus memiliki hubungan
atau fungsional. Nah, untuk itu dalam pengembangan materi kurikulum itu harus diperhatikan minimal dua aspek kesinambungan. Yang pertama yaitu materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya. Yang kedua, materi yang sudah diajarkan atau diberikan di sekolah yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan kepada sekolah yang ada di atasnya. Nah, dengan demikian dapat dihindari adanya pengulangan materi kurikulum yang dapat mengakibatkan kebosanan pada siswa atau ketidaksiapan siswa untuk memperoleh materi di mana mereka sebelumnya itu tidak memperoleh materi dasar yang memadai. Kontinuitas atau kesinambungan juga perlu diperhatikan antar berbagai materi pelajaran atau mata pelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil sesuatu keputusan tentang suatu kejadian yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Nah, jadi para pengembang kurikulum itu perlu memikirkan bahwa implementasi kurikulum pada tataran yang sebenarnya akan terkait dengan keragaman kemampuan sekolah untuk menyediakan tenaga dan fasilitas bagi berlangsungnya suatu kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang keempat yaitu prinsip integritas. Integritas yang dimaksudkan di sini adalah keterpaduan. Artinya pengembangan kurikulum itu harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated. Artinya, manusia yang berkemampuan selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya, mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi untuk itu, kurikulum harus dapat mengembangkan berbagai keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya yaitu ada keterampilan hidup yang dipilah menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan mengenai diri sendiri. Yang kedua keterampilan berpikir rasional. Yang ketiga keterampilan sosial. Yang keempat keterampilan akademik. Dan yang terakhir keterampilan vokasional. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip khusus yang sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan. Jadi dalam penentuan atau perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Nah, dalam menentukan isi kurikulum, berbagai pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan. Yang pertama, diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga arah tadi diberikan secara simultan dalam urutan simulasi belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar ini hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan perancangan dan inventaris terhadap alat atau media apa yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, prinsip merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar.
dalam proses penilaian belajar setidaknya mencangkup 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir es yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Nah, prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Selanjutnya, Fred Percival dan Henry Ellington mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum itu adalah pengembangan proses, perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum itu setidaknya berdasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan antar etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat, prinsip penguatan integritas nasional, dan yang terakhir yaitu prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa sumber yang ada dalam prinsip pengembangan kurikulum. Sumber pertama yaitu data empiris. Nah, data empiris itu adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris ini merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua yaitu data eksperimen. Nah, data eksperimen ini merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat. Nah, banyak data-data diperoleh dari bukan hasil penelitian yang data-datanya itu terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat yang terlebih dahulu. Dengan demikian, pada prinsipnya semua jenis data dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan oleh pegangan. Nah, materi terakhir yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, ada beberapa tipe-tipe yang diklasifikasikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Nah, jadi anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh setelah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan berlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Tipe yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif. Banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat, maka tipe prinsip ini bisa dibenarkan. Anggapan kebenaran ini masih memerlukan pembuktian dan hipotesis yang sifatnya tentatif atau masih belum pasti. Jadi prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat. Nah, tipe yang ketiga yaitu atau yang terakhir, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, prinsip tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dan dalam penggunaannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, ketiga tipe ini masih bisa digunakan karena prinsip ini sangat tergantung pada perspektif
para pengembang kurikulum tentang kurikulum tersebut. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.